podcast kelompok 9 kelas 2023C. Hari ini kita akan membahas bagaimana pemerintah lokal di berbagai negara bekerja, terus apa aja tantangan dan inovasi yang dilakukan. Bersama saya Rinda Syari Ramadhani, NIM 134. Saya Nabila Priyama dengan NIM 137. Saya Daniel Rizky Kaputra dengan NIM 153. Saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 138. Saya Muhammad Isdol Mulir dengan NIM 109. Selamat menyaksikan. Selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi pemerintahan lokal di berbagai negara di seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana setiap negara mengelola urusan daerah mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Amerika Serikat, pemerintahan lokal sangat beragam. Setiap negara bagian memiliki konstitusi yang berbeda, dan ini menciptakan sistem pemerintahan yang unik. Kota-kota dipimpin oleh wali kota yang terpilih, sementara Dewan Kota bertugas membuat keputusan penting. Misalnya, di New York, wali kota memiliki kekuasaan yang cukup besar, sementara di San Francisco, keputusan seringkali melibatkan banyak pihak. Di Jerman, sistem pemerintahan lokal dikenal sebagai Gemeinde. Setiap kota dan desa memiliki dewan lokal yang dipilih oleh warga. Pemerintahan lokal di Jerman sangat fokus pada partisipasi masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan penting melibatkan konsultasi dengan warga, menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap kebijakan yang diambil. Di Indonesia, pemerintahan lokal diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Setiap provinsi dan kabupaten memiliki kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh warga. Namun, tantangan seperti korupsi dan keterbatasan anggaran masih menjadi perhatian. Masyarakat seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa atau forum publik. Di Swedia, pemerintahan lokal berfungsi sangat efektif, dengan struktur yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Setiap daerah memiliki dewan lokal yang bertanggung jawab atas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dengan laporan tahunan yang dipublikasikan untuk masyarakat. Setiap negara memiliki cara unik dalam mengelola pemerintahan lokal. Dari partisipasi aktif masyarakat hingga teknologi canggih, kita dapat belajar banyak dari satu sama lain. Oke, sebelum kita jauh ke dalam topiknya, mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini bisa ceritain ke aku dan juga teman-teman yang ada di rumah, apa sih latar belakang dan juga ketertarikan teman-teman tentang sistem pemerintahan lokal. Nah, sesuai yang kita pelajari di kampus ya, sistem pemerintahan lokal di berbagai negara, terutama dalam konteks bagaimana kebijakan lokal berperan besar dalam kesejahteraan masyarakat. Fokus yang kita bahas nanti yaitu ke desentralisasi kekuasaan, kemudian inovasi pemerintahan lokal, serta bagaimana partisipasi publik yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat lokal pastinya. Wah, menarik nih. Kita bisa mulai diskusi kita dengan menjelaskan perbedaan utama antara sistem pemerintahan lokal di negara-negara dengan sistem federal, seperti Amerika Serikat dan negara-negara unitaris seperti Perancis. Negara federasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat, nasional, dan pemerintah daerah, negara bagian atau provinsi. Dalam negara federasi, masing-masing bagian atau negara bagian memiliki otonomi atau kekuasaan untuk mengatur urusan mereka sendiri, namun tetap berada dalam kerangka negara yang lebih besar. Pembagian kekuasaan ini biasanya diatur dalam konstitusi negara. Beberapa contoh negara yang termasuk negara federasi antara lain: 1. Amerika Serikat, 2. Jerman, 3. India, 4. Australia, 5. Kanada, 6. Brasil, 7. Swiss, 8. Argentina, 9. Meksiko, 10. Rusia. Sedangkan negara unitaris adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan, di mana seluruh kekuasaan pemerintahan terpusat di pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ini, meskipun ada pembagian wilayah administratif atau daerah, keputusan-keputusan penting dan kebijakan utama tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Negara unitaris biasanya tidak memiliki otonomi yang luas untuk wilayah atau daerahnya.
Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan unitaris antara lain 1. Prancis 2. Indonesia 3. Jepang 4. Singapura 5. Belanda 6. Thailand 7. Portugal 8. Korea Selatan. Di negara-negara tersebut, meskipun ada pembagian administratif dalam pemerintahan, otoritas utama tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, dari sepengetahuan saya, di negara dengan sistem federal seperti Amerika Serikat, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonom yang cukup besar, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan hukum lokal. Ini tentu berbeda dengan negara unitaris seperti Perancis, di mana kekuasaan lebih tersentralisasi di pemerintahan pusat. Meski ada otonomi lokal, kebijakan umumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah lokal lebih bertugas sebagai pelaksana kebijakan pusat. Oh gitu ya, jadi dari segi fleksibilitas nih, negara federal memiliki lebih banyak ruang untuk inovasi kebijakan lokal, benar nggak sih teman-teman? Benar sekali, soalnya di negara federal itu pemerintahan daerah bisa membuat kebijakan yang berbeda-beda karena mereka membuat kebijakan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Sedangkan di negara unitaris, meskipun ada beberapa kebijakan yang bisa diadaptasi secara lokal, kebanyakan ditentukan oleh pemerintahan pusat gitu. Terus gimana nih menurut teman-teman buat negara-negara yang dikenal dengan otonomi yang tinggi seperti Swiss atau Jerman, gimana sistem mereka berbeda dengan federalisme Amerika Serikat? Nah, kalau sistem di Swiss dan Jerman itu memang unik ya. Di Swiss sendiri itu setiap kanton atau negara bagian memiliki otonomi yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa Swiss adalah contoh federalisme yang ekstrim. Kemudian pemerintah pusat memiliki kekuasaan terbatas dan sebagian besar keputusan itu dibuat di tingkat kanton itu tadi. Nah, sedangkan di Jerman federalismenya itu juga kuat, akan tapi ada lebih banyak koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dibanding dengan Swiss. Menurut struktur dan peran negara bagian kanton, Swiss memiliki sistem federal dengan 26 kanton yang memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi. Setiap kanton memiliki konstitusi sendiri dan kebijakan dalam banyak bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kanton juga memiliki hak untuk mengubah undang-undang federal dalam beberapa kasus melalui referendum. Sedangkan Jerman terdiri dari 16 negara bagian Länder, yang juga memiliki otonomi di banyak area, terutama dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Namun, negara bagian di Jerman cenderung memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan dengan kanton di Swiss. Koordinasi antara pemerintah pusat dan negara bagian di Jerman sangat terstruktur dengan adanya Dewan Federal, Bundesrat, yang mewakili negara bagian dalam proses legislatif. Kemudian dari segi pengaturan pembagian kekuasaan, Swiss lebih menekankan pada prinsip demokrasi langsung, di mana warga negara memiliki pengaruh besar melalui referendum. Ini memungkinkan kanton dan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tingkat federal. Di Jerman, sistem federalismenya lebih terpusat dengan mekanisme pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat terhadap negara bagian. Namun, negara bagian juga memiliki hak veto terhadap legislasi yang mempengaruhi kewenangan mereka. Dalam sistem representasi politik, pemerintah Swiss sangat konsensus-oriented dan sistem politik yang berbasis pada berbagai kelompok partai politik serta pemerintahan koalisi mencerminkan keberagaman politik di tingkat kanton dan negara. Sedangkan sistem politik Jerman memiliki struktur koalisi yang kompleks dengan Dewan Federal, Bundesrat, yang memberikan suara berdasarkan negara bagian. Sistem ini juga mendorong pemerintahan koalisi. Wah, jadi meskipun sama-sama federal, ternyata masih terdapat perbedaan ya dalam cara bagaimana kekuasaan dibagi dan bagaimana pemerintahan beroperasi di tingkat lokal. Tolong untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, benar sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem federal tidak seragam. Seperti di negara federal punya caranya masing-masing dalam membagi kekuasaan antara
pusat dan daerah. Hal ini tergantung pada sejarah politik, budaya, dan faktor geografis negara tersebut. Nah, kita beralih ke negara-negara Asia. Kita ambil contohnya yaitu Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan desentralisasinya yang luas sejak reformasi tahun 1998. Nah, bagaimana pemerintahan lokal di Indonesia berkembang sejak saat itu? Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem pemerintahan lokalnya, dengan penerapan desentralisasi yang lebih luas. Sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia sangat terpusat, dengan banyak keputusan diambil di tingkat pusat. Namun, setelah reformasi, desentralisasi diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam pemerintahan lokal Indonesia sejak 1998. Pertama, Undang-Undang Desentralisasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Hal ini memberikan daerah kesempatan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Kedua, pemilihan kepala daerah, pilkada langsung. Sebagai bagian dari reformasi, pilkada langsung diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 yang mengubah cara pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD, namun setelah reformasi, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Dengan lebih banyak otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Keempat, desentralisasi fiskal dan alokasi dana. Dalam kerangka desentralisasi, alokasi dana dari pusat ke daerah melalui dana alokasi umum, DAU, dana alokasi khusus, DAK, dan bagi hasil pajak menjadi sangat penting. Kelima, kelembagaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini memiliki perangkat yang lebih lengkap, seperti dinas-dinas dan lembaga teknis lainnya untuk melaksanakan berbagai program. Keenam, pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini juga memperkuat demokrasi lokal, meski tantangan seperti politik identitas dan korupsi lokal. Jadi setelah reformasi ini, Indonesia itu memang mengalami perubahan besar dalam hal pemerintahan lokal tentunya. Dengan desentralisasi ini diberlakukan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Terus sebelum reformasi sendiri itu segala sesuatu dikendalikan dari pusat, tetapi sekarang kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan seperti kesehatan, terus pendidikan, hingga perencanaan pembangunan. Namun di samping itu kita juga nggak dapat memungkiri kalau misalnya bakalan banyak sekali tantangan di hal ini, terus seperti korupsi dan kapasitas kelembagaan yang berbeda di tiap daerahnya. Kalian ada yang tahu nggak sih gimana apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah lokal di Indonesia dalam menerapkan desentralisasi ini? Oke, mungkin kalau dari tantangan yang menurut aku di setiap daerah itu pasti nggak punya kapabilitas SDM yang sama dan juga kelembagaannya pasti berbeda-beda juga. Jadi untuk mencapai tujuan itu juga perlu koordinasi antara pusat dan daerah yang tentu saja koordinasinya perlu diperbaiki lagi, dan juga melakukan pengawasan serta akuntabilitas. Kemudian ada juga masalah ketidaksetaraan antar daerah. Beberapa daerah maju lebih cepat dibandingkan yang lain, tentu saja karena perbedaannya sumber daya yang tadi dan juga infrastrukturnya.
Terus menurut teman-teman gimana sih caranya Indonesia ini bisa mengatasi ketidaksetaraan yang udah terjadi dari lama ya mungkin ya? Iya. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan itu tadi, salah satu caranya yaitu dengan memperbaiki distribusi anggaran. Pemerintah pusat bisa lebih fokus memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang tertinggal, baik melalui anggaran ataupun menerapkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Selain itu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga penting agar dana yang disalurkan itu juga benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kita ngomongin inovasi nih. Negara-negara Nordik kayak Swedia dan Finlandia sering disebut inovatif banget dalam pemerintahan lokal. Emang apa sih yang bikin mereka unggul? Negara Nordic countries, merujuk pada sekelompok negara yang terletak di kawasan utara Eropa, yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan sistem pemerintahan. Negara-negara ini terdiri dari 1. Swedia, Sweden, 2. Finlandia, Finland, 3. Norwegia, Norway, 4. Denmark, 5. Islandia, Iceland. Secara geografis, negara-negara Nordik terletak di semenanjung Skandinavia dan pulau-pulau sekitarnya. Meskipun Finlandia sering dianggap terpisah karena perbedaan bahasa dan budaya, ia tetap merupakan bagian dari kelompok Nordik. Nah, di negara-negara Nordik dikenal dengan prinsip kepercayaan yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berhasil menciptakan sistem di mana partisipasi publik sangat penting dalam pembuatan kebijakan lokal. Pemerintahan lokal di sana juga sangat transparan dan inovasi, seperti e-government atau pemerintahan digital yang menjadi kunci utamanya. Contohnya di Swedia, yang telah mengembangkan sistem pelayanan publik digital yang efisien, dan hal tersebut memudahkan masyarakatnya dalam mengakses layanan pemerintahan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Keren banget ya penjelasan tadi soal negara-negara Nordik tadi, terutama Swedia ya. Jadi pertanyaan terakhir nih buat teman-teman, ada nggak sih yang bisa jawab gimana tren global dalam pemerintahan lokal? Apakah kita melihat adanya perubahan besar dalam cara pemerintahan lokal bekerja atau enggak sama sekali? Gimana menurut kalian? Oke, tentu kita dari awal, dari mungkin 4 tahun ke belakang ya, kita bisa melihat tren besar digitalisasi dan juga penggunaan teknologi yang makin marak dan makin berinovasi dan berkembang. Apalagi setelah COVID-19, setelah pandemi itu juga tinggi sekali peningkatan dalam partisipasi publik di mana masyarakat juga semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga keberlanjutan dan tata kelola lingkungan menjadi prioritas di banyak pemerintahan lokal dengan fokus pada urbanisasi yang lebih ramah lingkungan. Wah, sepertinya kita bisa belajar banyak ya dari pemerintah lokal di berbagai negara itu tadi ya, mulai dari Amerika Serikat, kemudian tadi ada juga di Swiss, terus Jerman dan Nordik tadi ya kan. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian pembahasan mengenai pemerintahan lokal di berbagai negara yang sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian mungkin kita cukupkan ya, teman-teman. Apabila ada salah kata dalam penyampaian atau mungkin informasi-informasi yang kita dapatkan itu mungkin ada kurang yang tepat atau kurang cukup, ya mungkin bisa dikoreksi bersama nantinya. Oke. Ya, kalau komentar ya. Mungkin itu. Terus mungkin itu yang bisa kita cukupkan. Terima kasih ya. Jadi kami dari kelompok 9 kelas 2023C menutup podcast Apebda ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you di next podcast. Enggak.